Oke, kembali lagi di channel BMW Asra Yuskar, dan kali ini ada BMW X6 ya, atau X6. Ini nicknya 2020, warnanya ini Manhattan Metallic. Jadi kalau dilihat secara langsung tuh warnanya coklat, agak coklat tapi agak kehijauan gitu ya. Ini hero colornya BMW X6, bagus banget nih warnanya tuh, bisa dilihat. Ini kap mesinnya mulus banget. Nah, kita langsung juga cek kondisinya ya. Tadi kap mesin udah ya, kap mesinnya mulus ya. Lalu ini lampunya seperti ini. Ini DRL-nya nyala semua ya, terang, nggak ada yang redup. Lalu si mikanya sendiri nih bening ya, nggak ada yang patah, nggak ada yang pecah, nggak ada yang buram juga. Nice. Lalu di bagian dalamnya itu ada detail warna biru dan itu nyala semua. Oke. Lalu ini detail bumper sebelah kanannya seperti ini ya, nggak ada yang baret gitu ya. Konya bagus, ini juga bagus, nggak ada yang patah nih, honeycombnya. Oke. Lalu ini double kidney grillnya bagus ya, ini kisi-kisinya nggak ada yang patah. Dan di dalamnya ini karena udah pakai active kidney grill, jadi ada lidnya gitu di dalam yang bisa ngebuka tutup sendiri. Oh ya, dan karena ini tuh BMW pertama yang grillnya itu bisa nyala. Nah seperti ini nyala. Dan ini nyala semua ya. Ini bagus ya, kalau malam hari bagus. Oh ya, ini tuh kalau di luar negeri tuh ini tempat kamera 360 ya. Cuman di Indonesia kebetulan yang NIK 2020 nya nggak dapat. Tapi saya nggak tahu di NIK 2021 nya mungkin nanti bakal ada. Tapi di sini nggak ada. Jadi ini normal ya. Ini kali ini lampu sebelah kirinya. Ini bisa dilihat ya, lampunya nyala ya. Ini ada laser light juga. Ini ada tulisannya di sini nih, BMW laser light. Ini nyala semua ya. DRL-nya juga nyala, terang. Intinya DRL kanan kiri terang semua. Nggak ada yang redup karena kadang-kadang ada yang redup sih. Lalu ini bumper sebelah kirinya ya, mulus ya. Ini sensor parkirnya di sini. Intinya semuanya mulus. Oh ya, ini tuh sensor untuk parking, automatic parking, karena mobil bisa parkir sendiri, bisa parkir otomatis. Oke, lanjut ke bannya. Ini bannya tebel, bisa dilihat ya, bannya tebel. Ini ringnya 21 radial. Ini velgnya bisa dilihat nih, sekelilingnya. Kalipernya M, agak kotor, nanti bisa kita bersihkan. Nah di sini ini ada grepes ya, kita nggak mau nutupin. Di sini ada grepes, ada, tapi kita akan repair. Jadi begitu diterima velgnya udah bagus. Oke, lanjut ke bagian bodi samping dulu nih. Kita kasih lihat pantulannya, bisa dilihat ya. Yang ada hanya pantulan body line ya, garis body, tapi nggak ada dekok atau semacamnya gitu ya, nggak ada penyok tipis gitu, nggak ada. Jadi bagus. Ini emblemnya masih bersih, masih bagus ya, nggak hilang. Lalu ini spionnya, spion kirinya kita coba buka ya. Nah dia masih hidup. Ini nggak ada yang baret gitu ya, nggak ada yang pecah. Intinya mulus lah. Oke, lalu ini handle pintunya, yang pintu depan ini juga mulus ya, nggak ada problem di sini nih, bagus banget semuanya. Oke, nggak ada baret-baret juga di bagian dalamnya. Sekarang kita coba buka bagian dalamnya. Nah ini ya, dia udah pakai dashboard yang paling baru, sama dengan dashboardnya X5 lah kurang lebih, cuman finishing di sininya beda. Oke, kita cek. Ini joknya ya, joknya masih bagus ya, jahitannya rapi. Lalu ini juga nggak ada kerutan yang ngerusak joknya, bagus banget, mulus. Elektrikalnya jalan semua, elektrikalnya juga jalan. Lalu ini juga joknya, karena dia sport seat, dia ada support untuk pahanya nih, semuanya berjalan dengan mulus dan sempurna. Oke, ini ambient lightnya nyala semua ya, atas bawah nyala. Ini kisi AC nya nggak ada yang patah, nice. Lalu jahitan di dashboard
Ini bagus semua ya, nggak ada yang sobek, nggak ada yang lengket juga. Oke, bagus. Lalu ini door trim ya. Di door trim ini ada ambient light juga nih, nyala semua ya. Di bagian bawah sini juga ada nih, bisa dilihat. Lalu di handle pintu juga ada ambient light, dan ini handle-nya masih bagus ya, nggak ada yang patah, nggak ada yang baret. Istilahnya simbol-simbol ini nggak ada yang hilang gitu, nggak ada yang kegerus. Lalu bagian handle-nya juga empuk, nggak ada yang lengket. Oke, nice. Saatnya kita cek pintu belakang. Dia udah comfort access juga ya. Ini ada di sini nih, ada simbolnya di sini. Tuh dia ngunci. Bukanya tinggal masukin tangan begini, dia ngebuka. Nah, dan bisa dilihat bersih ya, nggak ada baret atau semacamnya. Oke, kita buka. Nah, ini jok bagian belakangnya seperti ini. Ini bersih, nggak ada yang lengket, nggak ada yang sobek, nice banget ini. Nah, di sini dia nggak ada layar belakangnya ya, tapi dia ada ini tuh kita bisa pasangin berbagai macam aksesoris, tapi umumnya biasanya buat iPad holder atau semacamnya gitu ya, ditaruh di sini, dimasukin colok, jadi kita bisa naruh iPad atau tablet di bagian belakang sini, dicolok. Nanti chargernya tuh pakai ini USB Type C nya di sini. Oke, ini kondisi bagus semua ya. Lalu ini handle pintunya ya, yang bagian dalam, ambient lightnya juga nyala nih. Ini kondisi masih bagus semua, ini juga masih empuk, nggak ada yang lengket ya. Power window juga ini udah all auto, dan dia nggak, kondisi masih bagus banget. Oke, kurang lebih seperti ini. Nice. Oh iya, sorry, ada yang kelewat. Ini ada logo M di sini ya, dia nyala ya. Oke, kita tutup. Ini kondisi bodinya kalau dilihat dari belakang seperti ini ya, bisa dilihat tuh, hanya garis bodi aja, keren banget. Lalu sekarang ban belakang. Nah, ini ban belakang ini masih oke, main tebal ya, bagus banget. Dan ban belakang ini belang ya, jadi yang belakang tuh lebih lebar daripada yang depan. Ini kondisi velgnya, bisa dilihat. Oke ya, lumayan ya, cuma memang di sini ada sedikit baret nih, tapi bukan baret dalam ya, ini kayak cuman kena catnya aja dikit. Oke, tapi sisanya bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya seksi ya, ini signature lightnya nyala ya, sampai sini. Ini keren banget sih pas nyalanya nih, pas lihat langsung lebih keren lagi. Itu nyala semua, normal ya. Di sini ini memang begini ya, jadi bukan dummy itu semacamnya, memang aslinya seperti ini, jadi nggak ada yang diganti. Ada di kiri dan di sebelah kanan ini juga ada. Lalu ini bagian bumper nih udah ditandain ya, memang ada baret di sebelah sini, nanti kita repair. Nah, foto 2. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Oke, tapi overall sih masih bagus banget ini. Nice. Ini emblemnya bersih ya, komplit semua tulisannya. Nah, untuk buka bagasinya itu ada di bawah sini, tekan. Nah, ini ada kamera mundurnya di sini, integrated, rapi. Ini bagian bagasinya. Ya, bagasinya sih nggak seluas X5 lah ya, tapi masih lumayan. Ini agak kotor sedikit, tapi nanti kita bersihkan. Kebetulan mobilnya baru banget datang sih, jadi langsung saya rekam. Nah, ini bagian bawahnya ini masih ada kompartemen lagi. Ini komplit semua ya, safety boltnya juga komplit. Oke, kita tutup juga. Oh ya, kita coba cek sekalian ya comfort access-nya, karena dia harus bisa dibuka pakai kaki. Oke, YouTube juga bisa pakai kaki.
Oke, lanjut kita ke bagian kanan mobil. Ini catnya seperti ini ya, bodinya lempeng, mulus semua. Oke, catnya juga bagus. Ini ada jejak tangan sedikit karena sempat ada yang lihat. Lalu ini bannya rata lah ya, sama kayak kiri dan kanannya sama. Lalu ini velgnya, bisa dilihat velgnya mulus. Oke, sekarang kita cek handle pintunya nih. Sama ya, dia udah comfort access juga, bisa kunci dari sini, bisa buka kunci. Oke, kita buka. Ini mulus ya, nggak ada yang baret di dalamnya, nggak ada baret bekas kuku gitu. Lalu ini handrestnya masih empuk ya, masih empuk, nggak ada yang lengket juga. Lalu ambient lightnya nyala, speakernya juga bersih, bagian kompartemen sini juga bagus. Oke, emblem M nya nyala. Ini kursi bagian kanan seperti ini ya, bagus banget nih, nice. Dia ada detail M juga di sini, dan harusnya sini nggak kenapa-napa sih. Ini sabuknya juga ada detailnya di sini. Oke, kita lanjut, tutup. Sebelum kita bahas ke bagian kursi depan, kita cek dulu ban sebelah kanannya ini ya. Ini ban kanan depannya tebel ya. Kalau ini velgnya bisa dicek, dia ada grab di sini ya, jadi nanti kita repair nih. Ini juga ada, ini juga ada. Intinya kita nggak ada yang kita tutupin di sini, tapi kita pasti benerin. Ini emblemnya oke ya. Lalu ini spionnya juga nggak ada yang baret, nggak ada yang pecah, aman, nggak bekas kepentok stang motor orang gitu ya. Ini juga bagian dalamnya memang seperti ini ya, memang nggak ada lubang. Oke, ini lalu bagian handle pintunya nih bisa dilihat nih ya, mulus ya, nggak ada bekas kuku atau semacamnya, masih bagus semua. Kita buka. Ini handrestnya masih empuk, masih bagus, nggak ada yang lengket ya. Tombol-tombol juga masih kelihatan jelas semua nih. Ini juga sama, masih kelihatan jelas semuanya. Untuk buka bagasi juga masih kelihatan jelas. Lalu ini joknya elektrik, jalan semua ya, berfungsi semua. Oke, ini setirnya udah M, ada pedal shiftnya juga. Sekarang kita masuk. Kira-kira seperti ini nih bagian dalamnya. Ini kilometernya sudah 10.000 ya, masih 10.000. Ini kilometernya masih 10.000 kilometer. Seperti ini ya bagian dalamnya. Kita coba starter. Suaranya, mesinnya ini 3000 cc ya, 6 silinder, jadi suaranya tuh enak banget. Dan kalau misalnya kita masuk ke mode sport nih, ini kan masih mode comfort ya, jadi BMW setiap kali dinyalakan itu modenya pasti comfort dulu, tapi kita bisa pindahkan ke mode sport seperti ini. Tampilannya juga berubah, ini comfort, ini sport, lalu ini Eco Pro. Tapi kalau misalnya di sport itu ada kelebihan, dimana suara knalpotnya akan jadi lebih keras. Nah, kayak gitu. Oke. Ini konsol tengahnya seperti ini ya. Ini masih mulus banget semuanya. Masih mulus banget. Ini ada hill descent controlnya, ini ada air suspensionnya. Ini saat ini, nah ini kalau dinaikkan seperti ini. Tunggu sampai kedipannya berhenti ya, dia bakal dia artinya sudah naik, sudah steady gitu naiknya. Nah seperti ini. Ini semua berfungsi dengan baik. Lalu kondisi panelnya juga mulus ya, nggak ada baret, paling hanya jejak tangan, tapi itu juga kan bisa dibersihin sebenarnya. Oke, lalu ini ada ambient light di sebelah sini, nyala semua ya. Mobil ini tuh banyak banget ambient lightnya, jadi kami harus mastiin juga semuanya tuh nyala gitu.
karena kalau nggak nyala tuh sayang. Nah ini tombol menu, akses segala macam nih ada di sini. Ini masih mulus semua ya, normal semua. Lalu ini tombol shortcutnya seperti ini. Nah ini juga masih berfungsi. Oke, iDrive nya kita bisa cek juga kondisi mobilnya di car, vehicle status. Lalu di sini ada check control messages. Nah ini no fault. Sebenarnya kalau di BMW yang baru ini kan sudah iDrive 7 ya. Di iDrive 7 itu untuk cek indikator mobil itu tinggal lihat ininya aja. Kalau hijau semua nih sebenarnya kita udah nggak perlu ngeklik lagi, artinya udah oke semua sebenarnya. Kalau misalnya udah ada kuning, biasanya tuh udah ada sudah ada yang harus dicek gitu. Tapi belum rusak. Kalau kuning tuh biasanya belum rusak, tapi memang sudah ada yang harus dicek. Misalnya olinya sudah mulai kental, tapi belum waktunya banget diganti. Tapi memang sebaiknya direkomendasikan ketika sudah kuning, sebaiknya dibawa langsung ke bengkel supaya nggak terjadi masalah ketika dipakai. Seperti itu. Ini ya tadi kita sudah liatin kilometernya 10.000. Ini setirnya ini masih mulus banget nih. Ini setirnya M. Bentar saya coba mundurin kursi dulu. Nah ini emblemnya masih bagus ya, masih mulus, semuanya masih bagus. Dia ada sunroof juga, cuman nggak kayak X5 ya, karena roof line-nya itu dia nggak sebesar X5, jadi sunroofnya hanya sampai sini. Dia tetap panoramik tapi nggak sepanjang X5 yang bisa sampai agak ke belakang begitu. Dan ini tetap bisa dibuka. Nah ini normal ya, bisa dibuka dengan normal. Oke. Kondisinya aman semua. Nah saya nggak usah ditanya, itu dingin banget. Oke, sekarang kita coba cek lampu-lampunya, kita coba nyalain semua. Ini tadi kita nyalain dalam kondisi auto, tapi kita nyalain manual aja semuanya, termasuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Oke, lalu kita buka juga kap mesinnya deh, biar sekalian ya. Kita buka kap mesinnya. Nah ini bisa dilihat ya, ini nyala semua nih. Fog lamp, lampu utama, lampu di grill nih nyala semua, bagus. Lalu di spion juga bisa dilihat nih nyala. Ya, yang di spion ini nyala. Lalu yang kita cek juga yang di belakang. Nah yang belakang juga nyala ya, kayak gini ya. Dan dia fog lamp ya, di BMW baru tuh di G series ya, itu fog lampnya cuma hanya di sebelah kanan ini aja, jadi kirinya udah enggak. Kirinya itu adalah multi reflektor, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita buka kap mesinnya. Nah ini dia, mesin ini mesin baru ya, yang sama dengan yang dipakai dengan X5, yaitu 3000 cc 6 silinder yang tenaganya 340 horsepower. Karena mesin ini tuh menggantikan xDrive 35i ya. Ini kan xDrive 40i, dia menggantikan xDrive 35i yang kapasitas mesinnya sama, jumlah silindernya sama, tapi tenaganya hanya 305 horsepower. Yang ini 340, jadi ini lebih powerful. Oh ya, satu lagi, kita tutup dulu. Kuncinya udah display key seperti ini. Ini kunci mobilnya sendiri. Cuman baterai displaynya sepertinya habis, jadi harus dicas dulu. Oh ya, buat yang belum tahu, kalau misalnya display key ini, kalau dia kehabisan baterai untuk layar, kuncinya itu masih tetap berfungsi. Jadi baterainya tuh kayak ada dua gitu ya, ada baterai untuk layarnya sama ada baterai untuk kuncinya sendiri. Jadi kalau misalnya layarnya mati seperti ini, mobilnya tetap bisa dibuka, tutup, dan bisa dinyalakan juga dengan normal. Jadi nggak perlu takut, wah baterai kuncinya habis, mobilnya nggak bisa nyala, nggak gitu. Mobilnya masih bisa nyala. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini keseluruhan mobilnya. Mobil ini berlokasi di Sunter ya, tapi kalau Anda dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa order. Tinggal hubungi tim sales kami yang ada di deskripsi jika berminat. Terima kasih sudah menonton. BMW Astra Used Car brings you peace of mind.